membid'ahkan dan mengkafirkan. Jadi gini jamaah sekalian ya, tentang menghukumi amalan itu bid'ah, amalan ini mengkafirkan pelakunya, maka itu sangat terkenal di dalam kitab-kitab fikih. Dan itu semua kitab fikih pasti menjelaskan tentang amalan-amalan yang dikatakan sebagai amalan yang bid'ah ya, atau amalan yang membuat pelakunya itu kafir. Anda buka misalnya tentang masalah takfir ya, istilah fikih ya, istilah ulama fikih itu dengan ar-riddah ya. Ini di dalam kitab fikih itu dikatakan pembahasan khusus tentang kitabur riddah, kitab pembahasan tentang murtad. Itu di sana dijelaskan mana amalan yang murtad, amalan yang membuat orang itu murtad. Jadi itu bukan sesuatu yang asing ya. Nah, akan tetapi jamaah sekalian, menghukumi pelaku bid'ah sebagai mubtadi', ahli bid'ah yang harus dijauhi, tidak didengar perkataannya ya, dihajar, ditahdzir dan lain sebagainya, maka ini pembahasan lain. Dalam artian itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya, mengatakan bahwasanya fulan itu adalah mubtadi', si fulan itu adalah orang yang ahli bid'ah dan harus dijauhi, perkataannya tidak boleh diambil. Maka itu pembahasan yang rumit untuk masalah itu, tidak gampang ya. Ada di sana itu syarat-syarat orang itu atau dawabit ya, orang itu dikatakan mubtadi atau ahli bid'ah. Sama seperti menghukumi orang itu kafir ya. Menghukumi orang itu kafir, maka ini bukan sesuatu yang mudah ya. Artinya hal tersebut bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan, akan tetapi ada dawabit ya, patokan-patokan dan syarat orang itu dikatakan kafir, sehingga tidak mesti orang yang melakukan perbuatan kufur kemudian dia dikafirkan dengan mudah ya, karena terkadang ada uzur-uzurnya yang membuat dia ini tidak langsung dikafirkan ya. Ada penghalang-penghalang untuk mengkafirkan orang tersebut ya, karena ada patokan, garis ya, batasan orang itu dikatakan kafir gitu ya, dan itu tidak mudah gitu. Artinya begini jamaah sekalian, adapun menjelaskan tentang amalan ini bid'ah, amalan itu kufur, itu masyhur di kalangan para ulama, sampai ada yang ulama itu dalam beberapa hal kasus itu berbeda pendapat apakah ini dihukumi bid'ah atau tidak ya. Seperti misalnya tentang kunut subuh, ini bid'ah atau tidak, ini khilaf para ulama, berbeda pendapat tentang masalah ini mereka, dan itu tidak ada masalah ya. Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan sunnah, itu tidak ada masalah ya. Tapi apakah berarti ulama yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu bid'ah kemudian dikatakan orang yang kunut subuh itu berarti ahli bid'ah? Ya tentunya belum tentu ya, dan itu tidak bisa dikatakan seperti itu bahkan ya. Nah, karena ini adalah hal furu'iyah yang orang boleh berbeda pendapat di dalamnya. Adapun tentang masalah takfir misalnya, ada amalan-amalan yang memang ulama itu berbeda pendapat ya, tentang perbuatan itu mengkafirkan pelakunya atau tidak. Seperti misalnya ya, seorang yang mengatakan begini, bermuamalah dengan orang Yahudi ternyata lebih baik daripada orang Muslim ya. Ini misalnya ada orang mengatakan seperti itu gara-gara dia kecewa kepada orang Muslim tertentu misalnya. Apakah orang ini atau perbuatan semacam ini dikatakan kafir atau tidak, mengkafirkan atau tidak? Maka itu ulama beda pendapat, dan itu biasa di kitab-kitab fikih ya, ditulis oleh para ulama tentang masalah itu ya. Tapi apakah nanti di situ orang yang mengatakan perkataan semacam itu kemudian dikatakan kafir, murtad, keluar dari Islam ya, tanpa menjelaskan syaratnya, tanpa meneliti tentang udzur-udzurnya? Maka ini tentunya tidak semudah itu ya. Jadi intinya jemaah sekalian, tentang amalan itu dikatakan mengkafirkan atau tidak, maka itu biasa di kalangan para ulama ya. Tidak ada ulama yang mengingkari tentang masalah itu ya. Tetapi untuk mengkafirkan pelakunya, maka ini adalah pembahasan yang berbeda, artinya rumit ya, tidak segampang itu.
Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.